tak ingin tinggalkan pemain timnas Indonesia sendiri. Ribuan supporter Garuda dari Arab Saudi hingga Qatar sampai datangi Bahrain. Bismillah optimis lolos. Timnas Indonesia butuhkan 10 poin lagi agar bisa masuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Kevin Dix berencana ke Jakarta. PSSI langsung akui hal mengejutkan soal Kevin Dix. Kira-kira ada apa ya Kevin Dix ke Jakarta? Begini penjelasannya. Baru sampai di Bahrain, Maarten Paes salami pemain timnas Indonesia tanpa menggunakan pelindung tangan. Apakah sudah sembuh? Simak begini informasi lengkapnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Maarten Paes tiba, skuad Garuda lengkap. Kabar baik datang bagi penggemar sepak bola Indonesia karena Maarten Paes, penjaga gawang Timnas Indonesia, sudah tiba di Bahrain pada Selasa sore, 8 Oktober 2024. Kedatangannya menandakan bahwa skuad Timnas Indonesia kini sudah lengkap menjelang laga penting melawan Bahrain dalam matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes menjadi pemain terakhir dari total 27 pemain yang akan dipersiapkan untuk pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, pada hari Kamis 10 Oktober. Informasi mengenai kedatangan Paes disampaikan oleh salah satu staf media PSSI melalui WhatsApp yang menyatakan Paes baru saja tiba di hotel. Kabar ini tentunya disambut dengan gembira oleh pelatih dan seluruh tim mengingat Paes merupakan salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Meski demikian, perhatian utama kini tertuju kepada kondisi fisik Maarten Paes. Sebelumnya, kiper berusia 26 tahun ini sempat mengalami cedera pergelangan tangan saat berlatih bersama FC Dallas. Cedera ini membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir timnya di Liga Amerika Serikat. Ia tidak dapat tampil saat Dallas kalah 2-3 dari Earthquakes pada 3 Oktober dan juga absen saat timnya bermain imbang 0-0 melawan Portland Timbers pada 7 Oktober. Namun usai pertandingan melawan Portland, Paes langsung bertolak ke Bahrain untuk bergabung dengan timnas. Manajer Timnas Indonesia Sumarji telah menyatakan bahwa mereka akan segera memeriksa kondisi cedera Paes sesaat setelah ia tiba di Bahrain. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menentukan apakah Paes dapat tampil dalam pertandingan melawan Bahrain yang akan datang. Dengan kedatangan Maarten Paes, Timnas Indonesia kini siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Semua mata kini tertuju pada pertandingan melawan Bahrain, di mana tim berharap dapat meraih hasil positif. Keberadaan Paes dalam skuad tentunya menjadi angin segar, terutama jika ia dalam kondisi fit untuk bermain. Mampukah Timnas Indonesia menunjukkan performa terbaiknya dan meraih kemenangan di pertandingan ini? Waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini dan para pendukung tim berharap akan melihat penampilan maksimal dari skuad Garuda. Maarten Paes salami pemain tanpa pelindung tangan. Kedatangan Maarten Paes di Bahrain pada Selasa sore, 8 Oktober 2024, menandai momen penting bagi Timnas Indonesia. Paes yang menjadi pemain terakhir dari total 27 personil Garuda yang tiba di negara tersebut, langsung mencuri perhatian dengan kondisi tangannya yang kini tampak lebih baik. Dalam unggahan video singkat di akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat jelas bahwa Paes tidak lagi menggunakan alat pelindung pergelangan tangan atau wrist support yang sebelumnya ia kenakan setelah mengalami cedera. Cedera pergelangan tangan ini membuat Paes absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Ia tidak dapat berpartisipasi saat Dallas kalah 2-3 dari Earthquakes pada 3 Oktober. Dan juga tidak dapat tampil saat timnya bermain imbang 0-0 melawan Portland Timbers pada 7 Oktober. Namun dengan kembalinya ia tanpa alat pelindung, menandakan bahwa pemulihan Paes berjalan baik dan ia siap memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia.
Sebelum kedatangannya, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, telah memastikan bahwa tim dokter PSSI akan memeriksa kondisi cedera yang dialami Paes sesaat setelah ia tiba di Bahrain. Pemeriksaan ini sangat krusial untuk menentukan ketersediaan Paes di laga melawan Bahrain yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain Rifah pada Kamis 10 Oktober. Dengan penampilan impresifnya di dua laga awal grup C, Paes telah menjadi idola baru di kalangan supporter Timnas Indonesia. Ia berperan penting dalam hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, menunjukkan kemampuan luar biasa di bawah mistar gawang. Kini dengan kondisi tangan yang sudah sembuh, para pendukung berharap Paes dapat tampil sejak menit awal dan membawa kemenangan bagi Indonesia di laga melawan Bahrain. Harapan tinggi tertuju kepada Paes untuk memberikan performa terbaiknya dan membantu tim meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Paes dapat menunjukkan kemampuannya dan mengulangi kesuksesannya di pertandingan kali ini? Semua mata kini tertuju pada kiper andalan yang siap berjuang untuk Garuda. Kevin Dix berencana ke Jakarta. Dalam dunia sepak bola, kedatangan seorang pemain baru seringkali menjadi momen yang dinantikan oleh banyak penggemar. Begitu juga dengan kabar terbaru mengenai Kevin Dix, bek FC Copenhagen, yang tiba-tiba memberikan sinyal akan datang ke Jakarta. Kabar ini langsung menjadi topik hangat di media sosial, memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet. Mereka mempertanyakan apakah Kevin Dix akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Nama Kevin Dix sendiri bukanlah hal baru di telinga para penggemar sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia juga sempat masuk dalam daftar pemain yang mungkin akan dinaturalisasi, bersanding dengan nama-nama seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun takdir berkata lain ketika Sandy dan Jordi berhasil menjadi bagian dari Timnas Indonesia, sementara Dix masih berada di luar radar. Kini di bulan September 2024, setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, kedatangan Kevin Dix semakin menambah rasa penasaran. Apakah ia juga akan menyusul mereka dan memperkuat skuad Garuda? Kode yang diberikan oleh Dix melalui pesan pertukaran dengan seniman lukis Zulham Subari, di mana ia menyatakan niatnya untuk mengunjungi Jakarta, semakin menambah teka-teki ini. Tak ada penjelasan rinci mengenai tujuan kunjungan tersebut. Namun spekulasi berkembang bahwa Dix mungkin akan bertemu dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar, mengingat Dix telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia meskipun ia masih mempertimbangkan pilihannya. Pernyataan Dix dalam wawancaranya juga mengungkapkan betapa besar harapannya untuk bisa bermain untuk Timnas Belanda, tetapi ia tetap realistis dan terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki keterikatan dengan Indonesia, terutama kakeknya, keputusan ini menjadi lebih berarti baginya. Kini saat semua mata tertuju padanya, pertanyaan besar muncul, apakah Kevin Dix benar-benar akan bergabung dengan Timnas Indonesia? Apa pendapat Anda tentang kemungkinan ini? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Exco PSSI jawab rumor soal Kevin Dix. Kedatangan Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di FC Copenhagen, menjadi sorotan utama. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Dix akan segera terbang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Namun anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa dirinya masih belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal tersebut. Saat ditemui di Dana Reksa, Jakarta pada hari Selasa 8 Oktober 2024, Arya Sinulinga menjelaskan, "Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya." Pernyataan singkat tersebut menunjukkan bahwa PSSI memang masih mengamati perkembangan terkait Kevin Dix, tetapi belum dapat memberikan kepastian tentang kedatangan dan proses naturalisasi sang pemain. Sebelumnya, Dix mengungkapkan keinginannya untuk datang ke Indonesia melalui balasan pesan langsung kepada pelukis Indonesia, Zulham Subari. Dalam percakapan tersebut, Dix menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap karya seni Zulham yang sering menggambar wajah pesepak bola.
Dix bahkan memberikan pujian kepada pelukis itu, menyatakan kebanggaannya bisa digambar. Namun yang menarik perhatian adalah pernyataannya, "Saya berharap bisa ke Jakarta segera." Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya dalam kurung, bisa diberikan langsung. Pernyataan tersebut semakin memperkuat rumor bahwa Dix memiliki rencana untuk mengurus proses naturalisasi. Namun Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI akan terus memantau situasi dan belum bisa memastikan kapan Dix akan tiba di Indonesia atau apakah ia benar-benar akan menjadi bagian dari timnas. Kevin Dix sendiri adalah seorang bek yang telah malang melintang di berbagai klub Eropa, termasuk Vitesse, Empoli, Feyenoord, dan Fiorentina sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen. Pengalamannya di pentas Eropa tentunya akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Dengan kondisi ini, banyak pihak mulai menantikan keputusan akhir dari Dix. Apakah ia akan bergabung dengan skuad Garuda dan mengikuti jejak rekan-rekannya yang telah dinaturalisasi sebelumnya? Atau akankah ia tetap memilih untuk mengejar impiannya bermain di level yang lebih tinggi? Waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini dan para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap untuk mendapatkan kabar baik segera. Sosok berpengaruh yang bujuk Liano Reijnders gabung timnas Indonesia. Liano Reijnders, pemain keturunan Maluku yang kini bergabung dengan timnas Indonesia, mengungkapkan siapa sosok yang paling berpengaruh dalam keputusannya untuk membela skuad Garuda. Dalam sebuah podcast yang diunggah oleh Skor Indonesia di YouTube, Liano menceritakan proses naturalisasinya bersama rekannya, Mas Hilgers, yang hanya memakan waktu 24 hari. Meski prosesnya cukup cepat, keputusan Liano untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata dipengaruhi oleh beberapa orang penting dalam hidupnya. Salah satu sosok yang berperan besar dalam keputusan Liano adalah ibunya. Liano mengakui bahwa ibunya yang berasal dari Indonesia sangat mendukungnya untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa keluarganya termasuk sang ibu memberi dorongan besar agar ia mengikuti kata hatinya dan mengambil kesempatan ini. "Ibu saya bilang, jika kamu mau lakukan saja dan kami akan selalu mendukungmu," ungkap Liano dalam wawancara tersebut. Selain ibunya, ada satu pemain timnas Indonesia lain yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam proses keputusan Liano untuk bergabung. Sosok itu adalah Ivar Jenner, pemain naturalisasi Indonesia yang pernah bermain bersama Liano di FC Utrecht. Ivar Jenner secara langsung menghubungi Liano dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Liano, Ivar mengatakan kepadanya, "Datanglah ke Indonesia dan bermainlah di sini. Kita nanti akan berusaha bersama ke Piala Dunia." Ajakan dari Ivar ini rupanya sangat dipertimbangkan oleh Liano. Ia mengaku sempat berbicara panjang lebar dengan Ivar sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung. Liano merasa antusias dan yakin dengan pilihannya setelah mendapatkan dukungan dari keluarga dan dorongan dari Ivar. Setelah mempertimbangkan semuanya, Liano pun memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan mengungkapkan keinginannya untuk bisa bermain bersama skuad Garuda, bahkan jika harus menempati posisi berbeda di lapangan. Dengan latar belakang keluarga dan ajakan dari Ivar Jenner, Liano Reijnders kini siap untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dan membantu tim mencapai prestasi di kancah internasional, termasuk ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sangat berani, Liano suruh kakaknya untuk tunggu dirinya di Piala Dunia 2026. Liano Reijnders, seorang pemain sepak bola keturunan Maluku, baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Liano mengungkapkan harapannya untuk bertemu kakaknya, Tijjani Reijnders, di Piala Dunia 2026. Tijjani yang saat ini bermain untuk AC Milan dan memperkuat timnas Belanda menjadi salah satu sosok yang sangat mempengaruhi perjalanan karier Liano. Dengan penuh semangat, Liano menyatakan, "Tijjani tunggu aku di Piala Dunia." Ungkapan ini tidak hanya menunjukkan rasa hormatnya terhadap kakak, tetapi juga mencerminkan ambisi dan keyakinan dirinya untuk berkompetisi di pentas internasional.
Eliano mengakui bahwa Tijani adalah panutan dalam hidupnya. Dengan prestasi yang diraihnya di level tertinggi sepak bola Eropa, Tijani memberikan motivasi bagi Eliano untuk terus berkembang dan berprestasi. Harapan untuk mengikuti jejak kakaknya menjadi pendorong bagi Eliano untuk berusaha keras dalam kariernya dan membanggakan Indonesia melalui sepak bola. Proses naturalisasi Eliano juga berlangsung cukup cepat, hanya dalam waktu 24 hari. Ia menegaskan bahwa ibunya yang berasal dari Indonesia sangat mendukung keputusan untuk membela timnas Indonesia. "Ibu saya bilang jika kamu mau lakukan saja," kata Eliano mengekspresikan rasa syukur atas dukungan keluarganya. Selain dukungan dari ibunya, Eliano juga mendapatkan dorongan dari Ivar Jenner, rekannya yang kini bermain untuk timnas Indonesia, untuk mengambil langkah ini. Dengan semangat juang yang tinggi, Eliano bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia sangat berharap dapat berpartisipasi di ajang bergengsi seperti Piala Dunia, sekaligus memenuhi impiannya untuk bertemu dan bermain melawan kakaknya, Tijani. Eliano menegaskan kesiapan dirinya untuk beradaptasi dengan berbagai posisi di lapangan, menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Ia percaya dengan kerja keras dan dedikasi, peluang untuk meraih sukses di pentas dunia tidaklah mustahil. Selain itu, Eliano berharap bisa membuktikan bahwa keputusan bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah yang tepat dalam kariernya dan ia siap menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Timnas Indonesia dapat dukungan langsung dari Arab Saudi hingga Qatar. Suporter timnas Indonesia kembali menunjukkan loyalitas luar biasa saat mendukung pasukan Garuda bertanding melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski laga ini digelar di kandang Bahrain, dukungan suporter Indonesia tidak kalah besar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memastikan bahwa lebih dari 1.000 suporter akan hadir secara langsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Mereka rela datang dari berbagai negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, dan tentu saja Bahrain. Kehadiran supporter Indonesia di stadion ini menunjukkan solidaritas luar biasa dari para diaspora Indonesia di Timur Tengah. Mereka tidak hanya sekedar hadir, tapi juga telah membentuk organisasi supporter yang terkoordinasi dengan baik. Arya mengungkapkan bahwa mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya secara rapi, mulai dari menyewa bus, mengatur akomodasi hotel, hingga pengelompokan mereka selama pertandingan. Hal ini menunjukkan betapa besar kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia. Pengalaman sebelumnya saat suporter Indonesia mendukung tim di kandang Arab Saudi pada bulan September lalu menjadi salah satu bukti nyata betapa besar pengaruh dukungan langsung ini. Kala itu, kedatangan para suporter mampu membantu timnas Indonesia mengamankan 1 poin penting dalam pertandingan tersebut. Arya pun mengapresiasi antusiasme para diaspora yang semakin terorganisir, dan ia yakin bahwa jumlah suporter yang datang kali ini akan lebih banyak daripada saat pertandingan di Arab Saudi. Dengan hadirnya kurang lebih 1.500 suporter di Bahrain, dukungan ini diharapkan mampu memberikan suntikan semangat bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal di lapangan. Meski harus bermain di kandang lawan, dukungan luar biasa dari suporter yang rela datang dari berbagai negara ini menjadi bukti betapa besar harapan dan cinta mereka terhadap pasukan Garuda. Semoga dukungan ini mampu membantu timnas Indonesia meraih hasil terbaik di laga penting ini. Timnas Indonesia perlu rebut 10 poin lagi. Timnas Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk bisa melangkah ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 2 pertandingan awal dengan hasil imbang, tim asuhan Shin Tae-yong mengantongi 2 poin penting. Di matchday pertama, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, dan di matchday kedua, skuad Garuda menunjukkan performa solid dengan menahan imbang Australia. Meski 2 laga tersebut telah dilewati dengan baik, perjalanan masih panjang dengan 8 pertandingan tersisa. Dalam kualifikasi kali ini, Indonesia tergabung dalam grup C yang dikenal sebagai grup neraka karena dihuni oleh negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Dengan hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026.
dan 2 tim berikutnya akan melanjutkan ke ronde 4. Indonesia harus berjuang keras untuk finish di posisi 4 besar demi menjaga peluang lolos. Berdasarkan sejarah kualifikasi zona Asia, posisi keempat biasanya membutuhkan setidaknya 12 poin untuk bisa lolos ke ronde berikutnya. Dengan 2 poin yang sudah dikumpulkan, Timnas Indonesia kini membutuhkan 10 poin tambahan dari 8 pertandingan tersisa. Target ini tentu saja menuntut performa maksimal dari para pemain dalam setiap laga. Kunci untuk meraih poin penuh akan terletak pada 2 pertandingan tandang penting melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober ini. Meskipun meraih 6 poin dari 2 laga ini bukan hal yang mudah, target tersebut masih realistis. Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil agresif dan tak gentar meski bermain di kandang lawan. Jika berhasil mengumpulkan poin di kedua laga tersebut, jalan menuju ronde 4 akan terbuka lebih lebar. Dalam skenario terbaik, Indonesia bisa memanfaatkan setiap celah dan kekuatan lawan untuk mencuri poin dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 8 tim Asia yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026, peluang Indonesia sebenarnya lebih terbuka dibandingkan edisi sebelumnya. Kini dukungan penuh dari supporter dan mental juang tinggi akan menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk mencapai target 10 poin lagi dan melanjutkan perjuangan menuju panggung dunia.